Saat Yesus masuk dalam hidup kita, ada bagian dalam diri kita yang menolak. Bagian itu berkata, "Aku tidak mau berubah, aku tidak mau taat, lebih baik aku kembali ke hidupku yang lama." Uskup Robert Barron memberikan renungan mingguannya tentang doa Bapa Kami menurut Injil Lukas. Doa ini lahir dari kehidupan doa Yesus sendiri. Murid-murid Yesus melihat betapa dalam dan kuatnya kehidupan doa Yesus, sehingga mereka berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Engkau." Jadi saat Anda berdoa Bapa Kami, ingatlah doa ini mencerminkan kehidupan doa Yesus sendiri. Bapa, dimuliakanlah namamu. Yesus mengajarkan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa, bukan hanya Tuhan, Tuan, penguasa, atau yang maha kuasa. Meskipun semua itu benar, tetapi Yesus mengundang kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Beberapa ahli kitab suci menyebutkan bahwa kata yang dipakai Yesus kemungkinan adalah Abba, kata Ibrani yang lebih akrab seperti ayah atau papa. Kita memang bukan anak Allah seperti Yesus, tetapi Dia mengajak kita untuk turut masuk ke dalam hubungan itu. Jadi jangan lewatkan begitu saja saat Anda berkata Bapa Kami. Anda sedang menyapa pencipta semesta, sumber keberadaan itu sendiri, dan Anda menyapanya sebagai Bapa. Karena kita mendapat hak istimewa itu dari Kristus sendiri. Dimuliakanlah namamu. Kita bukan sedang berdoa agar nama Allah menjadi kudus, seolah-olah kita punya kuasa untuk menguduskan namanya. Namanya sudah kudus, tetapi kita berdoa supaya kita selalu memuliakan dan menghormati namanya. Kata menguduskan berarti menganggap sesuatu itu berbeda, khusus, tertinggi. Contohnya, saya mencintai banyak hal, saya mencintai pekerjaan saya, uang, keluarga, dan sebagainya. Tetapi kalau saya hanya mengatakan, Tuhan juga salah satu yang saya hargai, maka saya belum menguduskan namanya. Doa utama bangsa Israel dalam Ulangan 6 berkata, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Bukan salah satu dari banyak nilai, bukan yang paling tertinggi dari semuanya, tetapi satu-satunya. Ketika Allah ada di pusat hidup Anda, semua nilai lainnya akan menemukan tempat yang benar. Karena itu, ini permohonan pertama dalam doa Bapa Kami, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Inilah inti pewartaan Yesus. Ketika Yesus tampil di Galilea, pesan pertamanya adalah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apakah kerajaan Allah itu? Mengikuti penjelasan Origenes, Bapa Gereja Besar, yang menyebut Yesus sebagai Auto Basileia, artinya kerajaan itu sendiri. Kerajaan Allah adalah tatanan pemerintahan Allah, cara Allah mengatur dunia. Umat Israel sejak lama mendambakan saat di mana Tuhan sendiri datang dan memulihkan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Di dalam Dia, keadilan dan damai Allah hadir di dunia. Jadi saat kita berkata, datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa, Tuhan, tariklah aku lebih dalam ke dalam kuasa-Mu, biarlah tatanan kerajaan-Mu menjadi standar hidupku. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah epiosion, yang artinya roti yang melampaui kebutuhan biasa, roti yang super substansial. Dalam terjemahan Latin kuno, Santo Hieronymus menerjemahkannya sebagai panem super substantialem, roti yang melampaui zat biasa. Ini bukan sekedar roti harian, bukan hanya tentang makanan fisik, tetapi tentang roti hidup. Sebagai orang Katolik, kita tahu ini menunjuk pada Ekaristi, bukan roti biasa, tetapi roti yang telah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi saat kita berkata, berilah kami rezeki hari ini, kita berdoa, Tuhan, berilah kami Yesus dalam rupa roti surgawi itu, agar kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kerajaan-Mu. Ampunilah dosa kami. Yesus adalah pengajar besar, Sang Raja Damai, pembawa hidup baru. Tetapi mungkin karya terbesarnya adalah Ia mengampuni dosa. Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada yang menghukum kamu, aku pun tidak menghukum engkau. Siapa yang bisa mengampuni semua dosa? Hanya Allah, karena setiap dosa pada akhirnya melukai hatinya. Seorang teolog awam menulis, kalau Anda bersalah pada saya bisa memaafkan Anda. Tetapi saya tidak bisa berkata, saya mengampuni semua dosa Anda. Karena tidak semua dosa Anda ditujukan kepada saya. Tetapi Allah bisa mengampuni semuanya. Dan itulah yang kita minta di dalam doa. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Hanya Engkau yang bisa melakukannya karena Engkaulah Putra Allah. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kamu. Dan inilah tantangan terbesar kita. Anda berkata, Tuhan ampunilah aku.
Tetapi Anda juga berkata, "Aku akan mengampuni orang lain." Kalau Anda tidak mengampuni sesama, Anda belum sungguh menerima pengampunan Kristus. Pikirkanlah siapa orang yang pernah menyakiti Anda. Doa ini adalah doa agar Anda diberi rahmat untuk mengampuni dia, seperti Anda telah diampuni. Ini adalah suatu tantangan spiritual yang paling berat, tetapi sangat penting. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Pada zaman Yesus, orang-orang percaya bahwa sebelum Mesias datang, akan ada masa pencobaan yang berat. Ketika kerajaan Allah hadir, dunia yang penuh dosa akan melawan. Hal ini bisa terjadi dalam peristiwa besar di dunia, tetapi juga bisa terjadi dalam hidup pribadi kita. Saat Yesus masuk ke dalam hidup kita, ada bagian dalam diri kita yang menolak. Bagian itu berkata, "Aku tidak mau berubah, aku tidak mau taat, lebih baik aku kembali kepada hidupku yang lama." Itulah sisi lama kita, bagian diri yang dikuasai dosa. Karena itu kita berdoa, "Tuhan, lindungilah aku dari pencobaan. Jangan biarkan aku kalah saat berjuang melawan kelemahanku sendiri."